Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pelatihan dan pengembangan pada SDM. Ya, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Menurut Sukler dan Jackson 2006 bahwa pelatihan yaitu bertujuan untuk meningkatkan kinerja jangka pendek dalam suatu pekerjaan atau jabatan yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi atau pengetahuan dan kreativitas atau keterampilan pada karyawan. Sedangkan pengembangan yaitu mengacu pada aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu yang lebih panjang. Nah, yang melampaui jabatan saat ini gunanya untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Nah, itu sekilas dari pengertian pelatihan dan pengembangan. Sekarang, apa sih bedanya dari pelatihan dan pengembangan itu? Pelatihan itu, karyawan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan yang dia lakukan saat ini. Sedangkan pengembangan itu lebih pada penyiapan pada dirinya, pada si karyawan untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Nah, seperti itu pengertian dan perbedaan dari pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Jenti, NIM 29. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan pada SDM. Yang pertama adanya dukungan manajemen publik. Yang kedua adanya komitmen para manajer baik dari spesialis maupun generalis. Yang ketiga tentunya pada era sekarang ini adanya kemajuan teknologi terutama komputer dan internet. Yang keempat kompleksitas organisasi yang mana menyebabkan tugas-tugas itu menjadi lebih rumit. Selanjutnya adanya gaya belajar. Yang terakhir adanya fungsi-fungsi SDM lainnya. Penjelasan selanjutnya ada materi proses pelatihan dan pengembangan itu ada 3. Yang pertama penentuan kebutuhan baik dari pekerja maupun organisasi. Yang kedua mendesain program yang tentunya nantinya akan dapat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga ada evaluasi keaktivitasan untuk pekerja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara umum. Menurut Circular 1976, tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara umum yaitu pertama meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan keluaran dibagi dengan masukan kinerja. Maksudnya dari salah satu unsur tersebut merupakan keluaran dari prestasi kerja. Jadi prestasi kerja itu dapat meningkat dan dapat keluaran itu meningkat serta produktivitasnya meningkat. Yang kedua yaitu ada meningkatkan mutu. Pelatihan dan pengembangan yang tepat tidak saja meningkatkan kualitas dari keluaran, tetapi juga meningkatkan kualitas atau mutu dari keluaran tenaga kerja yang berpengetahuan dan keterampilan yang baik. Selanjutnya ada meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia.
Perencanaan dan pengembangan yang tepat dapat membantu perusahaan itu dapat membantu memenuhi perusahaannya akan tenaga kerja dan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang di masa yang akan datang. Jadi jika suatu saat diperlukan, maka lowongan yang ada akan dapat secara mudah diisi oleh tenaga kerja dari dalam perusahaan itu sendiri. Keempat yaitu meningkatkan semangat kerja. Iklim dan suasana organisasi pada umumnya menjadi lebih baik jika perusahaan itu sendiri mempunyai program pelatihan yang tepat. Selanjutnya yaitu menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Para tenaga kerja, terutama para manajernya, memandang kemungkinan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan sebagai bagian dari imbalan jasa atau compensation. Jadi perusahaan jasa dari perusahaan mereka itu. Yang keenam itu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Pelatihan tepat dapat membantu menghindari timbulnya kecelakaan kerja di perusahaan itu dan dapat menimbulkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sikap mental yang lebih stabil. Yang ketujuh yaitu menghindari keusangan, yaitu usaha pelatihan dan pengembangan yang diperlukan secara terus-menerus supaya para tenaga kerja dapat mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang kerja mereka masing-masing. Terus yang terakhir yaitu ada menunjang pertumbuhan pribadi. Jadi pelatihan dan pengembangan tidak hanya menguntungkan perusahaan itu, tetapi juga menguntungkan tenaga kerja mereka sendiri yang ada di lingkungan perusahaan itu. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penyusunan program pelatihan atau pengembangan. Jadi di sini ada 6 tahapan. Nah, program pelatihan ini dapat disusun oleh para tenaga kerja yang baru diterima ataupun oleh tenaga kerja yang telah lama bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tahapan yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pelatihan atau studi pekerjaan atau biasa disebut dengan job study. Nah, di tahap ini ada knowledge based skill di mana komponen kognitif mencangkup berpikir sangat berpengaruh di dalam pembelajaran ini. Yang kedua ada similar behavior skill di mana komponen perilaku mencangkup dalam melakukan peran yang telah diuraikan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada limited interpersonal skill, yaitu komponen non-kognitif dimulai dari berperan secara signifikan dan mulai menjadi sangat signifikan. Nah, yang keempat ada social interactive skill. Komponen non-kognitif didasarkan pada emosi sikap, nilai ciri, dan ciri lainnya yang tidak mudah dipengaruhi oleh pemerolehan pengetahuan. Tahapan yang kedua yaitu ada penetapan sasaran pelatihan atau pengembangan. Nah, di sini dapat dibedakan ke dalam sasaran keseluruhan pelatihan dan sasaran objek pembahasan atau latihan. Sasaran khusus yang dirinci ke dalam satu uraian yang dipergunakan istilah perilaku yang dapat diamati dan diukur. Contohnya nih, pada pelatihan para trainers diharapkan dapat mengenal prinsip manajemen umum dan dapat menggunakannya di dalam situasi kerja sehari-hari. Nah, sekarang lanjut ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga di sini ada penetapan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Sebagai kriteria keberhasilan pelatihan dapat ditetapkan perilaku trainers sebagaimana ditampilkan pada akhir program pelatihan dan dapat juga ditetapkan sebagai prestasi kerja trainers setelah mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing selama waktu tertentu. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat yaitu penetapan metode pelatihan atau pengembangan. Di sini termasuk ke dalam langkah penetapan subjek dan
bahan penetapan metode atau teknik penyajian bahan, dan penetapan pemakaian alat bantu pengajaran atau teaching aids. Nah, tahapan yang kelima yaitu percobaan dan revisi. Jadi setelah kebutuhan pelatihan, sasaran pelatihan telah ditetapkan, kriteria keberhasilan dan alat ukurnya dikembangkan, bahan untuk pelatihan dan metode latihan disusun dan ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah mencobakan paket latihan ini. Maksud percobaan di sini ialah untuk mengidentifikasi kelemahan apa saja yang masih ada. Nah, tahapan yang keenam yaitu implementasi dan evaluasi. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.